dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 kali 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama, tesis tentang kekudusan mereka sebagai mulia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam dari tanah Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Mereka berpendapat dengan Paul Ibnu Hajar. Paul Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Oh, di Banten tuh ya, tapi Kiai Mat nggak datang, tapi Kiai Mat nggak datang, tapi Kiai Mat nggak datang. Bagus Moki nggak datang, nanti yang mewakili saya korek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Tadi kita sudah dengarkan betapa lantangnya Imaduddin Al-Bantani, betapa PD-nya dia. Ya, dia menantang siapa saja berdebat dengannya, dan bahkan dia sanggup berdebat 3 hari 3 malam. Ternyata setelah disambut dan diamini, ternyata cuman seperti singa. Nggak jelas ini entah singa entah kucing. Ini kucing, bukan kucing. Singa juga bukan singa. Nggak jelas sekarang. Kemana lantangnya yang dulu? Yang sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dipertanyakan data dan referensinya. Kemana lantang Anda yang dulu? Yang siap berdebat dengan siapa saja, ditonton di seluruh dunia secara live. Kemana? Kenapa Anda jadi berubah seperti ini? Mana Anda dulu yang seperti singa? Yang seperti singa podium itu mana sekarang? Ya, ternyata cuma segitu. Jadi Anda ragu dengan hipotesa yang Anda miliki. Anda tidak lagi yakin dengan hipotesa Anda, karena basis data Anda sudah runtuh. Argumentasi Anda sudah lemah. Kitab andalan Anda sudah diketahui oleh publik bahwa itu ternyata bukan kitab abad ke-6, itu kitab abad ke-9 Hijriah. Penulisnya bukan Fakhrul Razi, penulisnya Wahid bin Syamsuddin, yang dia hanya menyalin dari naskah yang diklaim naskahnya Ar-Razi, tapi naskah aslinya nggak ada, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah naskah tulisan dari Ar-Razi. Yang dimaksud Ar-Razi di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Makanya jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Sebuah tesis itu baru bisa dikatakan sebuah tesis ilmiah apabila memenuhi semua standar ilmiah. Semua syarat-syarat ilmiah itu sudah terpenuhi semua. Bukan asal tulis, kemudian dilempar ke medsos, kemudian diklaim itu sebagai sebuah hasil tesis ilmiah. Ilmiah dari mana? Nah, yang mengatakan itu ilmiah ya orang-orang yang seperti Anda juga, dan ditunggangi oleh kelompok oten, ditunggangi oleh kaum kufar yang senang apabila kaum muslimin ribut. Dia menunggangi isu yang Anda buat. Kalau kaum muslimnya bagaimana? Ya seperti yang Anda lihat kemarin waktu acara di Istiqlal, waktu acara di Gresik, waktu acara di Palangkaraya. Itu sudah sebuah jawaban bahwa isu yang Anda sampaikan ternyata nggak digubris oleh kaum muslimin. Yang menggubris siapa? Yang menggubris ya Anda, kelompok Anda, dan para oten itu. Kalau Anda sendiri sudah nggak pede, Anda mau mengandalkan si Teuku Mudakori. Sudah Anda pikir, Teuku Mudakori nasabnya buatan Tuban.
Tuh, baca tuh yang bawah tuh. Nasab bikinan Tuban tahun 2020, bukan bikinan dari Naqib Al-Qushayri, tetapi bikinan sendiri, bikinan di Tuban. Dan yang di Tuban itu juga dikenal sebagai pemalsu nasab. Qori mengklaim dirinya sebagai keturunan ke-40. Dia menyembunyikan 4 nama di balik logo Aswaja TV itu. Ada 4 nama yang dia sembunyikan. Kok saya bisa tahu 4 nama? Hitung aja dari urutan ke-40 itu. Yang saya kasih angka 40 itu kan ada dia tandai sendiri. Dia sebagai ke-40. Sampai ke angka 20 itu. Nanti Anda bisa tahu berapa nama yang ditutupi. Ada 4 nama yang ditutupi. Itu kan mencurigakan. Dia biasa dipanggil di TikTok Nahnu ya. Habib Nahnu. Di konten saya sebelumnya mengenai dia ini, saya sudah tampilkan 5 versi nasab. Dan yang terbaru saya dapat lagi 2 lagi versi nasab. Dari Nahnu ke Syekh Ahmad Al-Qushayri, itu belum tentu kalau dia keturunan Syekh Ahmad Al-Qushayri. Tapi dari Syekh Ahmad Al-Qushayri ke Syekh Ahmad Ad-Dajani hingga ke atas, itu ada banyak versi. Yang sudah saya temukan ada 7 versi. Ya, orang aneh seperti ini kalau diandalkan dalam diskusi, dalam debat, ya runtuh. Anda kalau debat, tampilkan orang-orang yang nasabnya paling soheh, bukan yang punya 8 versi nasab. Karena Anda membahas masalah nasab, Anda harus membawa orang yang terpercaya nasabnya. Kalau enggak ya runtuh. Gitu. Apalagi yang mau Anda andalkan dalam diskusi nanti? Anda mau mengandalkan DNA, family tree, DNA untuk ancestry, untuk melacak leluhur. Di Indonesia baru diperbincangkan. Sedangkan di luar negeri udah gak dipercaya lagi. Ini hanya bisnis komersial. Sebuah lab mempunyai produk untuk dijual, itu nama produknya DNA for ancestry. Itu nama produknya, family tree DNA, yang selama ini diagung-agungkan sebagai Naqib Sada Ashraf yang baru. Family tree DNA tidak bisa memastikan secara saintifik bahwa Anda ini adalah keturunan dari Bani Hashim atau atau Nabi Ibrahim bahkan, atau keturunan Rasulullah baik dari jalur Al-Hasan maupun Al-Husain. Mereka tidak bisa memastikan itu. Ada orang yang menanyakan tentang hal itu kepada family tree DNA. Dia tertarik dengan DNA test untuk mengetahui leluhur. Dia punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bisakah DNA test itu bisa benar-benar menentukan garis leluhurnya yang jauh dari sukunya? Lalu dijawab oleh family tree DNA bahwa berbasis teknologi yang ada saat ini, itu nggak ada yang secara saintifik bisa menentukan. Nah, ini family tree sendiri yang menjawab. Ya, terus bagaimana? Ya, hit and run. Seperti yang Anda lakukan saat ini, hit and run. Anda pergi, Anda menciptakan isu, lalu pergi tempat lain lagi, ciptakan isu lagi, pergi lagi tempat lain, ciptakan isu lagi, pergi lain, ciptakan isu lagi. Diajak debat, alasan harus ini, harus itu, harus ini, harus begitu. Kalau nggak datang ya emang dia memang niat nggak datang. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.